أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Terus terang ini materi yang seharusnya harus sering kita jadikan pengingat. Saya sendiri membawakan materi ini memang dalam kondisi yang mengingatkan diri sejauh mana kesiapan kita menghadapi kehidupan ya setelah mati, bahwa hakikatnya bahwa kematian, tercabutnya nyawa ya dari dalam tubuh dan jasad itu fase yang belum akhir, masih ada kehidupan yang panjang yang jaraknya bisa ribuan tahun lamanya, yang ini akan mengingatkan kita bahwa umur kita yang mungkin 30 tahun atau 40 atau 50 tahun itu tidak seberapa lelahnya, tidak seberapa capeknya bagi yang merasakan penderitaan selama 30 tahun, 40 tahun, maka akan merasakan tersiksanya di kehidupan setelah kematian karena lamanya ribuan tahun namanya. Karena itu materi ini menjadi pengingat, tazkirah ya, bagi orang-orang yang selama ini telah tertipu oleh dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia itu sesuatu yang menipu. Ya. Ikhwatal iman, Allah ingatkan kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Likuli ummatin ajal. Setiap jiwa, tiap umat ada ajalnya. Maka kematian ini sesuatu yang pasti. Dia tidak terikat kepada siklus biologi. Di mana siklus biologi itu kematian idealnya adalah bayi, balita, remaja, dewasa, tua, mati. Kan begitu. Ya, siklus biologi gitu. Tapi dalam siklus iman maka kita harus memahami bahwa kematian itu bayi mati, lompat, bayi balita mati, bayi balita bahkan anak-anak mati, bayi balita anak-anak remaja mati. Maka kematian itu dia tidak berdasarkan nomor urut. Yang lahir duluan ya pasti akan mati duluan, belum tentu. Ya, setiap orang akan merasakan ini. Ya, mau takut atau tidak, dia akan rasakan ini. Ya, mau dia menghindar atau tidak, dia akan rasakan ini. Ya, dan hal inilah yang seharusnya dipikirkan karena kematian itu datangnya pasti. Maka seharusnya setiap kita berdoa bagaimana caranya kita mati. Jadi karena kematian itu tidak bisa kita ubah, datangnya pasti datang ya. Ketika ajal sudah datang, malaikat maut datang menjemput, kita nggak bisa. Yang bisa kita ubah adalah dalam keadaan mati itu kita kondisinya gimana. Itulah kenapa Abdul Aziz Rantisi, salah seorang pimpinan Hamas ya, saya ingat diceritakan oleh seorang ustadz yang baru saja berangkat di sana ketika beliau menggantikan Syekh Ahmad Yasin ya. Beliau suatu hari persis ketika diangkat menjadi pimpinan Hamas pengganti Syekh Ahmad Yasin, beliau di hadapan para jamaah ya, kaum muslimin ya, khususnya para tentara Hamas. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki kematian yang tidak mungkin ditunda. Fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang dia adalah tepat waktu. Dan beliau katakan
Ada orang yang mati karena terlindas kereta. Ada yang mati karena di tiang gantungan. Ada yang mati karena sakit kanker. Bahkan ada yang mati dikarenakan berjihad di jalan Allah. Kalaupun saya ingin meminta kepada Allah hari ini, persaksikanlah, kata beliau. Saya ingin mati di saat saya sedang salat subuh dan diberondong oleh peluru tentara Israel. Maka semua kaum muslimin saat itu mengaminkan, amin. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Gitu. Maka sebulan setelah itu Allah mengabulkan doanya. Persis di waktu subuh tentara Israel dengan helikopter Apache-nya itu memberondong pemukiman Gaza saat itu, pemukiman Palestina saat itu, dan persis setelah sholat subuh didapati jenazah dari Syahid Abdul Aziz Rantisi. Maka sebagian kaum muslimin saat itu berdoalah sebagaimana doanya Abdul Aziz Rantisi, berdoalah sebagaimana doanya Rantisi, berdoalah sebagaimana doanya Rantisi. Ikhwatul iman, maka pesan dari kematian itu adalah saya datang, kamu dalam kondisi apa? Itu. Maka seperti tamu, dia akan datang tergantung kita kondisinya bagaimana. Maka berdoalah kepada Allah agar di saat kematian itu datang, maka kita berada dalam level iman tertinggi dari siklus kehidupan kita. Dari siklus kehidupan kita, maka ketika berada di puncaknya, maka mintalah pada Allah, disitulah aku mohon ya Allah, cabutlah ya Allah. Karena sungguh muslim yang merugi, muslim yang hina adalah ketika malaikat datang maut berada di dalam kondisi keimanan yang terendah, terpuruk, ya. Dan itu dialami oleh salah seorang mujahid, ya, yang dikisahkan ada dalam sebuah kitab karangan Syekh Dr. Hamim. Ya, dia sebutkan mujahid ini hanya yang hafiz Quran 30 juz, berperang di jalan Allah, namanya Abdurrahim bin Abdurrahman. Ya, ternyata harus mati dalam keadaan hilang seluruh hafalannya, hanya tersisa 2 surat karena terpedaya oleh pesona wanita. Yang ketika dia ingin tinggalkan medan jihadnya, dia melihat seorang wanita cantik beragama Nasrani, dan wanita ini menggodanya dengan mengatakan, masuklah kamu ke dalam barisanku, tinggalkan agamamu dan kuserahkan diriku. Maka dia pun menyerahkan dirinya kepada wanita ini dan mendapatkan wanita ini, dan akhirnya dia mati dalam keadaan hanya mengingat 2 ayat dari 6.000-an lebih ayat yang dihafal seumur hidupnya. Jadi berdoalah untuk bagaimana kita merekayasa kematian kita. Bagaimana posisi kita saat malaikat maut datang. Karena dia tidak bisa ditunda, tapi yang kita bisa rekayasa adalah diri kita, apa yang kita lakukan saat itu. Karena itu ikhwatul iman, kita akan mengalami ini. Dan membayangkan kita dalam kondisi di kafan adalah salah satu cara kita untuk menghilangkan obsesi kita terhadap dunia. Jabatan politik apapun, karir, harta, istri yang cantik, semua hilang. Ketika kita tahu toh kita hanya kembali dengan selembar, dengan pakaian yang seperti ini. Karena itu pilihannya cuma 2. Kita ingin kematian kita mengalami sebagaimana orang-orang yang syahid di jalan Allah, yang disebutkan oleh beberapa ulama saat dia tersenyum karena memang saat ajal datang menjemput, ada 2 malaikat yang akan datang. Yang pertama malaikat rahmat. Ketika dia datang, dia telah memberi kabar akan bagaimana posisi si fulan ini nanti di akhirnya. Maka wajarlah orang-orang mendapatkan kabar ini secara refleks akan tersenyum.
Dan itu nggak bisa direkayasa. Dia akan melihat posisi dia, di mana dia telah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Kebalikannya, orang yang selama ini melakukan dosa, maka yang datang itu adalah malaikat azab. Sebelum dia dicabut nyawanya, diperlihatkan dulu siksanya, maka perhatikanlah orang yang matinya dalam keadaan hina, matanya melotot ketakutan. Ketakutan luar biasa karena ditampakkan. Dan itu adalah episode pertama dari siksaan yang akan terus diberikan sampai dia merasakan itu berkali-kali lipat setelah kematian. Itu baru awal. Jadi berdoalah agar saat kita sakaratul maut, maka malaikat rahmat yang akan menyapa kita. Dia yang akan menampakkan wajahnya pertama kali, yang akan memberikan kabar gembira kepada kita. Makanya kenapa para mujahid di jalan Allah, mereka melihat hal ini yang tidak dilihat oleh siapapun. Maka kematian menurut mereka ada sesuatu yang dirindukan. Karena mereka merasakan betul bahwa nikmatnya ya dipertontonkan displaynya. Sebagaimana kita melihat trailer sebuah film aja, kita berpikir besok harus nonton. Kita terpesona hanya karena trailernya. Saya tidak tahu apakah bagaimana cara malaikat menampakkan itu, tapi layaknya sebuah trailer, maka dia akan menampakkan keindahan-keindahan yang akan membuat orang tertarik untuk melihat itu. Itulah surga, itulah balasan, itulah jannah, itulah taman-taman surga. Maka tidak ada rasa takut. Atau kematian yang seperti ini. Ini foto saya ambil Lady Di, ya, Lady Diana. Tahun berapa nih ya? 96 atau berapa? Ya. Dua hal tadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengevaluasi. Karena sejatinya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ternyata kenapa kematian itu lebih dulu disebutkan di sini adalah hikmahnya, orang yang baik amalnya yang lebih dulu mengingat kematian daripada kehidupan. Bukan alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tetapi yang diingatkan sini adalah dia al-mautah. Maka orang-orang yang melihat bagaimana dia mati, maka dia akan menyusun rencana kematiannya dengan cara yang baik. Maksudnya, saya nggak mau ketika saya mati justru keluarga saya berantem. Saya nggak mau setelah mati justru orang merasakan senang. Mati juga lo akhir. Udah lama gue tunggu-tunggu. Kalau kalimat mati juga lu nantinya keluar dari lisan musuh-musuh Islam, keluar dari lisan penjahat, ini keberuntungan. Kalau lisan yang mengatakan mati juga tuh orang itu adalah berdebah, mereka yang selama ini justru menginjak-injak agama ini, maka orang ini berada dalam keberuntungan. Kehidupan dia mampu menggetarkan musuh-musuh Islam. Tapi kalau kematian dia justru dirindukan oleh orang-orang solih, oleh kaum du'afa, oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang polos, rakyat kecil, maka ini kematian yang hina. Mati juga tuh orang, habisnya sih, ya harta kita diambil, habisnya sih lisannya itu nyakitin banget, habisnya sih. Ini sungguh adalah orang-orang yang merugi luar biasa. Maka orang-orang yang membayangkan bagaimana dia mati, orang lain akan tersenyum atau cemberut, dan siapa yang tersenyum cemberut ini adalah apakah orang-orang soleh yang tersenyum atau orang-orang jahat yang tersenyum? Ini juga mempengaruhi kualitas dari kehidupan dia setelah. Maka seorang mukmin kenapa dalam sebuah disebutkan untuk mengingat kematian? Karena dia akan berada seolah-olah ini adalah yang akan memperingatkan dia untuk berada fokus kepada tujuan hidup.
Jadi kalau ibarat kata jalan-jalan, tiba-tiba dia diingatkan lagi akan bagaimana akhirnya kehidupan dia, ya, maka dia pun akan menunda selama ini. Ibu-ibu lagi belanja di mall, bawa uang cuman 50.000. Fokusnya belinya cuma satu, beli rinso. 50.000 beli rinso. Lewat jalan, nengok kanan, ada sendal diskon 90%, harganya 1.200.000, diskon 90%. Ini ke permainan dagang begitu ya, dinaikin dulu, didiskon, dan ternyata penelitian nggak peduli harganya berapa, asal diskon itu diincar. Ya, emang ini permainan psikologis konsumen namanya. Ya, jadi orang nggak ngelihat berapa harganya, asal ada kalimat diskonnya. Ketika ngelihat itu, kalau tidak ada suami yang menepuk, mah anakmu belum makan, fokus. Mah, nanti tagihannya ini. Nanti kamu keluar, nanti uangnya nggak habis, nggak jadi belanja rinso. Maka mungkin itu akan diambil. Maka dia akan lama di situ. Ini perumpamaan sederhana, maksudnya adalah kalau orang nggak ingat bagaimana ujungnya, targetnya, kematian yang akan menjemput dia dalam kondisi bagaimana, maka dia bisa ditipu oleh dunia. Itulah kenapa kalau kita perhatikan penyakit al-wahan itu kan kontradiktif. Yang pertama adalah hubud dunia, yang kedua qarihatul maut. Kalau orang sudah cinta dunia, itu dia akan membenci kematian. Kenapa? Karena kematian dan cinta dunia itu berada di kutub ekstrim kanan dan kiri. Siapa yang condong ke dunia, niscaya dia akan mencintai dia akan membenci kematian. Makanya kalau orang lagi mesra-mesranya, tiba-tiba diingetin kematian, kesel banget. Iya, ini nggak ada tema ceramah lain apa Ustaz? Lagi mesra-mesranya, kenapa? Karena dia mencintai betul. Tapi perhatikan, orang lagi galau, hidupnya gelisah, ya, diingetin kematian, res banget itu. Kalau perlu hari ini dicabut nggak apa-apa. Maksud saya adalah kenapa? Karena semakin condong sama dunia akan membuat orang berlepas. Kenapa? Ini magnet. Maka kenapa dalam sebuah hadis adalah ad-dunya adalah asijnul mu'min wa jannatul kafir. Dia adalah ibarat penjara. Kalau melihat dunia itu seperti penjara, membuat kita merasa tidak nyaman, maka sebenarnya kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti. Makanya orang yang sudah menghabiskan dirinya untuk dunia, berinvestasi tenaga, harta untuk dunia, maka dijamin dia nggak suka kematian. Maka ajakan jihad dianggap angin lalu. Kenapa? Bayangannya akan dibuskan oleh setan, alladzina yuwaswisu fi sudurinas, nanti anak kamu yatim, istrimu nanti janda, diambil sama tetangga. Emang begitu? Pikiran itu yang membuat. Kenapa? Cinta dunia. Cinta dunia. Itulah kenapa memang tidak bisa dipersatukan. Semakin cinta dunia, semakin Anda senang sekali, takut banget bagaimana handphone hilang, takut banget bagaimana anak misalnya sakit, takut banget rumah kebakaran, semua hanya untuk dunia, dijamin. Panggilan jihad, panggilan berkaitan dengan mempertaruhkan nyawa itu dianggap angin lalu. Tapi semakin meremehkan dunia, menganggap biasa saja, maka bagi dia kematian itu tidak ada masalah. Kenapa? Orang dia akan berpindah ke tempat yang lebih indah karena dijamin. Karena dunia itu adalah sesuatu yang menurut dia tidak ada apa-apanya. Wajarlah kalau Quran mengibaratkan orang yang sudah berlebih-lebihan dalam urusan dunia, itu jiwa militansinya hilang. Dan akhirnya dampaknya adalah orang kafir pun tidak merasa gentar, kata dia. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran 148 itu sebuah doa yang saya berharap kita semua menghafalkan doa ini. Ya.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dzunub, dosa-dosa kami, wa israf. Jadi Allah mengajarkan kita di sini pertama mohon ampun terhadap dua hal. Pertama dzunub, ya. Dzunub di sini dosa yang kita tahu. Yang berikutnya israf. Israf itu kata Said Qutb itu tidak seimbangnya antara perbuatan mubah dan perbuatan sunnah. Jadi kalau baca Qur'annya 2 jam, mubah itu misalnya online 2 jam, baca Qur'annya 1 jam, itu israf. Ya. Sholat tahajudnya 30 menit, nonton CHSI 1 jam, itu israf. Ya, itu israf. Maka dampak dari israf itu secara tersirat sebutkan adalah siapa yang menghilangkan israf, siapa yang menghilangkan zunub, maka dampaknya 2. Wa tsabbit aqdamana, Allah kokohkan dia kedudukan di muka bumi, orang yang eksis. Orang yang punya eksistensi bukan karena dia populer di media, tapi populer di hadapan Allah. Dia Allah jadikan sebagai panutan. Allah yang mengangkat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka matasya. Allah kokohkan kedudukannya. Enggak usah dia declare, saya ini artis ternama, saya ini ustadz hebat, enggak usah. Allah yang akan angkat. Yang kedua, wansurna 'alal qaumil kafirin. Akan ditolong orang kafir pun gentar, jangan macam-macam sama orang ini. Dia mungkin kelihatan sekali dia kayaknya biasa saja, tapi Allah menolong dia di belakang. Kenapa? Karena dia memiliki 2 hal yang membuat dia ditolong. Pertama, dia menjauhkan diri dari dosa-dosa dan dia tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Maka Said Qutb mengomentari ayat ini mengatakan, siapa yang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, maka matilah jiwa militansinya, jangan berharap dibawa kepada medan jihad. Maka syarat standar mujahid itu memang adalah nggak lebay dalam makan, dalam hal yang mubah. Karena israf. Ya, tidurnya terjaga, tidak boleh lebih dari 5 jam. Makannya terjaga, jangan sampai kenyang, apalagi muntah. Hiburannya terjaga, jangan sampai melebihi Al-Quran, bahkan senandung-senandung jihad. Tidak boleh lebih dari itu. Permainannya tidak boleh melebihi dari permainan yang membuat candu. Kenapa? Kalau sudah berlebihan dalam hal ini, dijamin Allah tidak akan mendatangkan kemenangan. Itulah kenapa orang-orang yang hidupnya untuk dunia, dia berlebih-lebihan, maka memang dia takut. Takut mati. Musuh melakukan gertakan sedikit langsung mati nih, mati, aduh ya. Karena dia merasa kematian itu bukan sesuatu yang dia impikan. Karena dia sadar bahwa terikat oleh dunia. Maka kalau tadi saya katakan ujungnya adalah di sini adalah hubud dunia dan di sini adalah mati, maka siapa yang ke dunia maka semakin menghindari kematian. Makin takut, maka dia memproteksi diri dengan banyak asuransi. Semuanya ada asuransi. Jadi ke dunianya condong, ke kematiannya makin menghindar. Waduh, kayaknya ini kena jantung nih, kayak kena ini nih, asuransi nih, buat ini nih, buat ini. Semuanya. Tapi barang siapa yang ini dunia, dia hidupnya tentram. Ya, kalaupun kematian datang dia sudah siap karena kondisinya dalam kondisi yang terbaik. Maka mengingat kematian kita niatkan adalah demi memperbaiki lagi. Hidup saya sudah benar apa belum nih? Saya nggak mau dalam keadaan lagi berlaku dosa ini, malaikat tidak bisa kita negosiasi untuk menunda kematian. Dan inilah salah satu yang harus kita tentukan. Karena itu dalam kitab
Al-Yaumul Akhir, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menceritakan tahapan-tahapan kehidupan setelah mati. Dan ini yang akan kita coba ingatkan, ternyata kehidupan setelah mati itu lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia itu sendiri. Jadi kalaupun kehidupan di dunia itu hanya 100 tahun, kehidupan setelah mati itu bisa sampai ribuan tahun. Jadi panjang sekali. Maka orang-orang yang mengalami di dunianya tidak punya amal bekal, maka dia akan mendapatkan di waktu yang panjang ini adalah ketersiksaan yang luar biasa. Itu belum nerakanya itu sendiri, itu belum neraka. Tapi fasenya sendiri sudah menyiksa. Yang pertama, alam kubur. Dan ini keyakinan ahlu sunnah bahwa siksa kubur, alam kubur itu adalah mutlak adanya. Terbukti dari doanya Rasulullah yang meminta supaya dilindungi dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya, di mana di proses alam kubur ini proses penantian sebelum datangnya hari kiamat. Orang-orang yang selama di dunia berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan DP dari kebaikannya itu, yaitu dia merasakan kehidupan di alam kuburnya itu adalah sebuah nikmat yang indah. Bahkan orang-orang yang selama di dunia berbuat kebaikan, dia diberi hak untuk mendatangi, mengunjungi saudara di dunia dalam bentuk wujud mimpi. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia akan menceritakan bagaimana nikmatnya dia merasakan hadiah-hadiah. Berbeda dengan orang yang di dunia berbuat dosa, maka dia tidak bisa kembali ke dunia untuk mendatangi. Kenapa? Karena dia menghadapi siksaan alam kubur yang berlama-lama atau bertahun-tahun lamanya. Dan itu tidak mungkin dia sempat kembali ke dunia. Makanya kalau ada yang nama gentayangan, itu nggak mungkin. Kalau dia pelaku dosa, dia nggak mungkin. Karena dia urusannya sudah sibuk. Dia nggak sempat izin, dispensasi. Dia harus melewati semua fase itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ini alam kubur. Dan disinilah kita akan melihat, ya, malaikat yang akan mendatangi kita, menanyai kita, ya, dengan pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh lisan atau akal kita. Ketika ditanyakan man rabbuka, maka lisan yang tak pernah berzikir kepada Allah, tangan yang tak pernah dipakai untuk menyembah Allah, kaki yang tak pernah dilangkahkan ke masjid, telinga yang tak pernah dipakai untuk mendengarkan Al-Quran, maka dia akan kesulitan untuk mengatakan Allah. Meskipun akalnya mengatakan Allah, tapi tak mungkin itu terucap. Semua akan mengatakan kadzabta, kamu bohong. Kalaupun dikatakan Allah, itu bohong. Karena kejujuran itu hanya dialami di saat alam kubur. Semua akan menjelaskan bagaimana posisinya masing-masing. Bagi yang di dunia dekat dengan Allah, maka tak perlu susah-susah, maka seluruh tubuhnya akan mengatakan kami adalah makhluk Allah, karena tangannya bersaksi, tubuhnya bersaksi. Maka Syed Qutb, Asy-Syahid Syed Qutb, sebelum dia dipenggal, Syed Qutb itu kan ulama yang menulis tafsir Al-Quran. Dia dihukum gantung. Ketika dihukum gantung itu, salah seorang sipir penjaranya namanya Syamsu Badran itu berpesan sama dia, bersyahadatlah, isyhad, bersyahadatlah, sebelum dia dihukum gantung. Kemudian Syed Qutb hanya tersenyum dan mengatakan, sesungguhnya kalian bersyahadat untuk makan, sementara
justru aku bersyahadat untuk mendapatkan kematian. Ya. Dengan syahadat kamu makan, sementara dengan syahadat aku dibunuh. Jadi, kenapa? Karena tubuhnya dia saja, aktivitas dia sudah membuktikan dia bersyahadat. Jadi jangan nyuruh-nyuruh syahadat. Anda sendiri memainkan syahadat. Ya, lisan terlontar, tapi tubuh, pikiran, otak semua dipakai untuk Yahudi. Kan gitu. Otaknya dipakai untuk Yahudi, berpikirnya untuk seperti Yahudi. Ya, lisan zikir mengucapkan Allah, Allah, tapi otak membenarkan kaum kafir atau membunuh kaum muslimin. Otak membenarkan teori-teori dari orang luar, teori-teori feminisme, gender, semua yang menghancurkan umat Islam dibenarkan. Lisannya senantiasa berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan itu. Maka orang ini di akhirat lisannya akan tertutup. Dan seluruh tubuhnya akan mengatakan, kami di dunia adalah sesungguhnya jauh dari Tuhannya Allah. Tuhan kami adalah materialisme. Tuhan kami adalah syahwat. Tuhan kami adalah berhala-berhala baru. Tontonan-tontonan baru. Tuhan kami adalah idola-idola baru. Tuhan kami adalah lagu. Tuhan kami adalah musik. Tuhan kami bahkan adalah cinta yang membuat kami terperangkap dalam. Inilah sesuatu dialami oleh orang-orang di alam kubur. Maka fase ini fase yang akan memberikan sejauh mana orang terprediksi keberuntungannya melewati fase itu di alam kubur ini. Kalau ini sukses, insya Allah berikutnya akan lebih mudah. Ya. Ada di dalam sebuah hadis disebutkan makhluk Allah yang sangat busuk, sangat jelek, hancur, dan kita merasakan ketakutan. Itulah amal buruk selama dia di dunia yang berwujud kepada makhluk tersebut yang akan mendampingi dia selama dia di alam kubur dan akan dia disiksa. Orang-orang yang selama di dunia tidak bersih, bersuci, ya, habis pipis tidak sempat dibersihkan, maka dibakar amalannya. Dan banyak hal lagi yang disebutkan karena perilaku manusia selama di dunia. Kemudian barulah di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dimulai kematian massal, ya, sangkakala pertama yang kita tahu dimatikan semua makhluk di muka bumi, tidak ada satupun yang tersisa, tidak ada yang bisa ngumpet menyelamatkan diri dengan kapal lantas pergi, tidak bisa, itu hanya khayalan. Dan disitulah kita tahu bahwa ada kematian massal semuanya. Barulah setelah itu ada sangkakala yang kedua, di mana mereka keluar menuju roh mereka. Ya, yang kedua dibangkitkan semua. Dan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis sebutkan orang dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam kondisi terakhir dia mati. Kalau dalam kondisi terakhir dia dalam keadaan terbaik, dia dalam kondisi yang seperti itu. Ya, kalau dalam kondisi dia habis maksiat, maka dibangunkan dia dalam kondisi maksiat tadi. Ya, di hari kebangkitan. Ya, dalam kondisi seperti itu. Di hari kemudian barulah dia melewati padang mahsyar. Ya, di mana di padang mahsyar ini kita akan mengalami ya berkumpul semuanya berbondong-bondong mulai dari zaman Adam mulai sampai hari kiamat. Lautan manusia akan berjubel berada dalam kondisi masing-masing berdasarkan amalannya di dunia. Ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang merugi. Ya, di mana dalam kondisi ini semua orang sibuk memikirkan bagaimana amalnya. Dan memang dalam sebuah hadis disebutkan semua kita dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai pakaian pun semuanya. Ya. Bahkan Aisyah ketika mendengarkan hadis ini sempat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Ya. Bagaimana nanti kita apa bisa melihat aurat masing-masing? Pikiran polosnya Aisyah mengatakan seolah-olah kita akan sempat melihat aurat masing-masing. Kata Rasulullah, urusan saat itu lebih dahsyat dari sekedar ngurusin yang begituan. Urusan saat itu nggak sempat orang mikirin tadi. Kenapa? Orang udah memikirkan gimana kondisi saya.
Ya. Panasnya matahari saat itu akan menentukan. Ada orang-orang yang misalnya terselamatkan, yang kita tahu dalam hadisnya ada 7 golongan, dan itulah yang seharusnya menjadi pikiran kita bagaimana kita mendapatkan salah satu dari 7 golongan ini. Ya, mulai dari pemimpin yang adil, mulai dari pemuda yang menahan dirinya untuk tidak berzina, mencintai di jalan Allah, ya, bagaimana dia hatinya cenderung ke masjid, dan 7 golongan lainnya yang silakan atau membaca hadisnya, itu seharusnya itu menjadi pikiran kita. Ada nggak kita, amal kita di dalam 7 golongan itu? Jadi pemimpin, kita nggak juga jadi pemimpin. Berarti apa amalan kita? Nggak pernah ke masjid. Mencintai dan berpisah karena Allah, mungkin nggak. Selama ini sakit hati aja. Dan banyak yang kita lakukan. Kalau nggak dapat itu, maka dari sekarang kita harus sudah mulai mencari. Kenapa? Karena kalau kita nggak cari itu, maka kita di akhirat nggak ada tempat bernaung. Pada masyarakat nggak ada. Maka bagi laki-laki, ke masjidnya kita, hati cenderung ke masjid adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari panasnya situasi di pada masyarakat. Satu ini saja sudah cukup. Kalau bisa dapat yang 7 golongan yang tadi, subhanallah. Ya, satu ya, cari dari 7 itu. Ya, yang golongan yang beruntung tadi, ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa jadi golongan yang beruntung. Kemudian setelah melewati padang mahsyar, barulah kita melewati yaumul hisab. Kumpulkan kita, kemudian kita akan ditanya tentang amalan kita. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 9, wa wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiruna saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, diletakkanlah di sisi mereka masing-masing Alkitab. Wa wudi al-kitab, setiap kita akan diberikan kitab satu-satu. Fataral mujrimina mushfiqina, maka orang-orang mujrim yang selama di dunia berbuat dosa, mushfiqin, takut luar biasa. Syafiq, takut yang luar biasa, membuat dia terkagetkan. Mushfiqina wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana mali hadzal kitab, ini buku apaan? La yughadiruna saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun amal yang besar maupun yang kecil kecuali tercatat. Maka orang-orang yang selama di dunia memakai topeng itu dibuka topengnya di hari Indonesia. Ditampakkan, dulu kamu sebenarnya begini, dulu kamu tuh begini, nggak bisa, dan kita nggak bisa menghindar. Catatan Allah sangat akurat. Hatta meskipun dia kembar identik, Allah tidak mungkin hilang. Walaupun kembar tidak mungkin tertukar. Tahu ini amalannya dia, nih kitabnya. Dan kita sebagai seorang mukmin meyakini ini. Makanya orang-orang yang selama di dunia pakai topeng itu nanti akan ada masanya topengnya itu dibuka. Ini aslinya dia. Ternyata ustadz palsu. Ternyata ulama su, ternyata pemimpin busuk, ternyata pencitraan. Semua itu ada di yaumil hisab. Maka jujurlah kita. Jujurlah kita, karena sesungguhnya kita nggak bisa bohong di hadapan Allah. Semua ini akan diungkapkan, dan masing-masing dibuka ini akan mendampak kepada yang namanya timbangan amal kita. Ditimbang, dan ketika ternyata amalan kita ternyata lebih berat yang amal buruknya, maka ini berdampak kepada kerugian di akhirat. Ya, ini yaumil hisab. Jadi hitung. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dari awal. Kenapa?
Umar bin Khattab berpesan, hasibu qabla an tuhasabu, ya. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah, sebelum kamu mengalami yaumul hisab. Ya. Kita nggak bisa menghindar. Berikutnya yaumil mizan. Inilah timbangan. Setelah tadi dihitung, ditimbang. Ya. Dan yaumil mizan ini menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang jelas bahwa dia kafir, maka langsung dicemplungkan ke neraka. Ya. Sementara bagi orang-orang yang selama di dunia melakukan dosa dan dia masih ada iman, masih ada fase selanjutnya. Masih ada fase selanjutnya, ya, yaitu fase berikutnya ada lagi yang disebut dengan berkumpul di haud, telaga, ya, di mana Rasulullah menjelaskan bahwa setiap nabi mempunyai telaga dan sesungguhnya mereka berlomba untuk mendapatkan lebih banyak pengikutnya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad mengharapkan agar menjadikan pengikutnya lebih banyak. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah bahkan melayani langsung, ya, para kaum muslimin yang akan melewati fase kehidupan setelah kematian itu setelah melalui yaumil mizan. Maka orang-orang selama di dunia Rasulullah mengenalnya sebagian umatnya yang senantiasa bersolawat kepadanya, yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, yang senantiasa menjalani apa perintah dan apa yang diminta oleh Rasulullah. Maka Rasulullah akan nampak dari wajahnya, dia adalah umatku. Maka dipanggil oleh Rasul untuk menikmati minuman hidangan dari haud ini. Dan di mana minuman ini disebutkan tidak akan orang meminumnya setelah itu kehausan selama-lamanya. Ya, yang membuat minuman yang sangat menyegarkan dan langsung dilayani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah yaumil mizan, orang-orang yang selama ini masih ada iman, maka dia melewati fasenya lagi. Tapi ada orang-orang masih ada iman, tetapi dia mungkin tidak menjalankan sunnah Rasul, maka dia tidak bertemu dengan Rasulullah di sini. Maka kalau ingin bertemu Rasulullah sebelum kita bertemu di surga, maka jadilah penegak sunnah Rasul. Jangan sepelekan sunnah. Ya, yang kalau kita bilang, ya apa-apa sunnah, karena dia merasa bahwa sunnah itu sepele. Padahal dari satu sunnah itu berdampak kepada kecintaan Rasul dan akan membuat Rasul akan menemui kita sebelum kita berada di surga, yaitu di haud. Makanya para sahabat dahulu kalau udah urusan sunnah itu mereka nggak main-main, sampai urusan yang dianggap sepele mereka kerja. Ya, Ibnu Umar itu disebutkan dalam riwayat kalau dia naik kuda dan dia melewati sebuah lokasi, entah kenapa dia kepalanya selalu ditundukkan, kemudian dia naikin lagi, kepala tundukkan, naikin lagi. Orang bertanya heran, kenapa engkau kalau lewat ini selalu tundukkan kepala terus baru negakkan lagi? Kata Ibnu Umar, ketahuilah dahulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah selalu melewati jalan ini dan di pinggir jalannya ada sebuah pohon di mana daunnya itu menjuntai hampir ke tanah. Untuk menghindar Rasulullah di pohon ini, Rasulullah menundukkan kepalanya, kemudian naikin lagi melewati pohon. Nah kebetulan pohon ini sudah ditebang, karena saya ngikutin Rasul, saya nundukin kepalanya aja walaupun nggak ada pohonnya. Mungkin orang berpikir, Allah kurang kerjaan, bukan. Maka memang resiko menjalankan sunnah memang dicaci maki. Melihara jenggot dibilang kambing, padahal yang nggak punya jenggot, punya kumis, babi, lebih enak. Memang resiko. Maka saya selalu katakan bahwa udah menjalankan sunnah itu. Orang menjalankan sunnah selalu ada. Ya, pakai gamis, pakai sorban dibilang ontanya mana mas? Pakai cadar dibilang tuh pasti giginya tonggos. Nah, selalu ada orang-orang yang berpikiran negatif. Maka biarkan mereka dengan prasangkanya. Biarkan saja. Ya, kita mendidik anak kita dengan pendekatan Islami, sunnahnya begini, terus orang lain enggak, biar aja.
Pak, kenapa sih nggak dikenalin bahasa Inggris, kenalin bahasa internasional, Bapak malah Quran dulu. Biarkan mereka. Biarkan mereka. Kita mengisahkan Rasulullah lebih dulu daripada kisah-kisah heroik, Superman, Batman, dan sejenis. Orang lain akan merasa tertawa, tapi perhatikan, justru mereka yang akan menangis di yaumil mahsyar. Kita yang akan tersenyum bahagia karena bertemu Rasul. Maka jangan sepelekan sunnah. Semampu kita menjalankan sunnah, mulai dari sunnah makan pakai tangan kanan. Sunnahnya misalnya mengambil dengan beberapa jari. Sunnahnya itu mungkin bilang terlalu ekstrim, tidak, semampu kita. Ya, nama sunnah semampu kita. Ada sholat yang bisa kita kerjakan sunnah semampu kita. Ya, sunnah bersiwak semampu kita. Karena semakin kita jadikan itu kebiasaan, semakin dicintai. Makanya para sahabat menjalankan sunnah gak tanggung-tanggung. Ya, ketika tahu Rasulullah menjalankan sunnah jenggot, ada seorang sahabat itu yang sampai dia menangis karena dia gak punya jenggot karena keturunan. Sampai dia berani mengatakan sama sahabat, kan ada sahabat yang ngelus-ngelus jenggot terus. Maka dia berani mengatakan gini, seandainya 1 lembar jenggotmu bisa aku beli dengan emas 1 gunung Uhud, niscaya akan aku beli. Jadi berapa gunung Uhud nih? Antum berapa? Jadi bukan gunung Uhudnya, tapi karena menjalankan sunnah. Ya. Jadi sunnah. Para wanita muslimah itu. Jadi jangan sunnah untuk yang syahwat doang, mau ta'adud ngomong sunnah. Yang lainnya ogah. Ya, tidak seperti itu. Jadi kalau ingin bertemu dengan Rasulullah, di telaganya Rasul jalankan sunnah. Dan itu yang akan menyelamatkan. Berikutnya ada fase ujian keaslian iman. Disinilah sejatinya diuji, ya, oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di pembahasannya. Ada suatu tempat di mana diuji imannya yang imannya shadiq wal kadhib. Ya, setelah melewati itu mana sejatinya iman asli? Ya, dicari yang sebenarnya munafik itu yang mana? Ya. Yang lisannya mengatakan beriman, tapi sebenarnya hatinya menyimpan kebencian. Disinilah proses seleksinya. Ada fasenya. Mereka disaring. Ya. Yang lisannya mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi pikirannya adalah dolar, pikirannya menghamba kepada Amerika, itu diseleksi. Yang selama ini mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tapi ternyata pikirannya berpikir bagaimana mengeruk keuntungan dari jamaahnya, di sini seleksi. Seleksinya. Jadi di sinilah kita nggak bisa keluar dari ini. Dr. Sulaiman Al-Ashqar mengatakan inilah fase untuk menguji keaslian. Ya. Baru setelah itu baru melewati sirat. Ya. Jembatan. Ya. Sirat dan hadis sahih sebutkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari melewatinya ada yang cepat, ada yang tiupan angin, ada yang terbang seperti burung. Ada yang menyerupai orang mengendarai kuda, ada yang selamat, ada yang lecet-lecet, bahkan ada yang langsung jatuh. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di jembatan Sirat ini ada orang yang Allah selamatkan lewat amalannya yang lain. Ketika dia tertatih-tatih menuju ujungnya, ternyata jatuh di mana di bawahnya neraka, maka ada sesosok makhluk yang akan menolongnya. Maka dia bertanya, man anta ya fulan. Jadi ditarik dia, ditolong sampai ke ujungnya itu. Sampai ke ujungnya, dia bertanya, man anta ya fulan, kamu siapa? Maka makhluk ini menjawab, saya adalah buah dari amalmu, samaratu min silaturahim. Buah dari amalmu yang namanya silaturahim. Makanya silaturahim itu salah satunya menyelamatkan orang di saat di jembatan Sirat, dia merasa amalnya tidak mampu membawa cepat sampai ke ujung. Maka silaturahim itu salah satu yang akan menolong buah. Ya. Jadi menolong, memperbanyak silaturahim, salah satunya membantu seseorang juga
selamatkan dari jembatan yang akan menenggelamkan orang ke dalam neraka jahanam. Yang terakhir barulah ada jembatan yang menjadi penghubung antara surga dan neraka, di mana di jalan jembatan ini masing-masing akan melakukan kisos. Ya, sebelum masuk surga tidak ada dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut sifat gil di antara penduduk surga. Ya, di atas jembatan ini mereka akan dikisos dulu. Mana yang nih pernah lihat kisos dulu? Orang-orang mukmin yang masuk surga dikisos dulu sebelumnya. Yang pernah dulu nempeleng, nginjek kakinya, pernah mukul dan sebagainya, selesaikan dulu. Ya, setelah bersih barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Bahkan di sini juga dalam hadis yang sahih disebutkan di fase ini Allah Subhanahu wa taala mengambil seekor kambing, seekor kibas, di mana kibas ini diibaratkan kematian, langsung disembelih. Ini adalah kematian, dan setelah ini tidak ada lagi nama kematian. Jadi disembelih. Ya, kematian mereka kekal, yang di surga neraka. Kematian disembelih. Dan orang ketika di sini maka sudah dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Kenapa? Karena mereka kan masuk surga, di mana ciri penduduk surga adalah tidak ada dendam. Tidak ada dendam, maka nanti nggak ada cerita masuk surga. Lu kok bisa masuk surga? Lu kan pernah tuh ngomongin gue di belakang orang, ya Allah salah nih nggak? Terus di surga ketemu mantan, ya mantan. Masuk surga juga nih orang. Nah, padahal saya gimana nggak sakitnya tuh di sini kan gitu. Jadi di surga kita akan ketemu sama orang yang di dunia pernah nyebelin. Tapi kok bisa ya? Kenapa? Karena sifat gil itu sudah dicabut. Nyaman aja, nyantai aja ketemu, biasa ngobrol, beda pilihan, beda partai ketemu. Kalau memang surga. Dan itu di mana? Di fase ini. Disembelih. Jadi lapang, ketemu tuh nyantai. Termasuk sifat gil itu menurut dalam penafsiran seorang ulama, gil itu termasuk bukan hanya sekedar dendam. Gil itu maknanya sifat negatif. Makanya dalam surat Al-Hasyr disebutkan kita dijauhkan dari sifat bosan. Karena orang kalau udah masuk surga itu nggak ada sifat bosan. Ya berkali-kali kita makan yang enak, kalau di dunia kan bosan. Sop iga mulu. Itu kalau kita mengalami sampai 30 hari makan sop iga. Mana ikan asin, kan gitu. Nah kalau di akhirat nggak mungkin protes di surga. Perasaan gini-gini aja di surga. Sekali-sekali disiksa neraka ya. Biar ada tantangan gitu ya. Nah, jadi di surga orang itu nggak ada bosan. Yang kedua juga nggak ada rasa cemburu negatif. Itulah kenapa saya selalu mendapat pertanyaan dari para jamaah itu. Ustaz, enak banget ya, suami dapat bidadari sekian. Kita dapat berapa? Itu omongan di dunia, Bu. Kita di akhirat suami ibu bermesraan sama bidadari sampai pegangan pipi, ibu biasa aja tuh. Di dunia mah, iya. Terus suasana tiba-tiba ada backsound, lihat saja pembalasanku nanti, kan gitu ya. Gitu ya. Sungguh terlalu, kan gitu ya. Itu backsound di dunia. Di akhirat enggak, di dunia, di surga enggak. Di surga suami akan mendapatkan yang itu, dan di surga biasa aja. Makanya saya selalu mengomentari orang-orang yang ibu-ibu khususnya nih, kalau saya ngisi pengajian ibu, enak banget itu, Bu. Ibu yang penting masuk surga dulu aja, Bu. Beresin ntar di surganya, Bu, ya. Di akhir percuma kita beresin. Jadi maaf Pak ya, kalau suami istri protes, kamu mau enak tapi dari gini nih. Mah pikirin gimana caranya kamu masuk surga dulu. Nanti kamu protes kalau udah masuk surga. Karena kalau belum masuk surga, percuma juga protes. Dan kalau udah masuk surga, nggak bakalan. Jadi jawabannya gitu aja dulu. Ya. Walaupun saya ingin kasih kabar gembira bahwa penduduk, bahwa akhwat pun dapat juga bagiannya. Ya. Dalam surat Al-Waqiah sebutkan, yatufu alaihim
Wildan mukhalladun, mereka akan dikelilingi nih remaja berondong nih kekal abadi. Wildan mukhalladun itu pelayan pria. Unyu-unyu udah sekarang pikirannya masuk surga. Kalau enggak ada. Ya, barulah setelah itu pilihannya adalah cuma dua. Tempat terakhir seorang mukmin surga. Bergembiralah kita, tertawa bahagia. Dahi wujuhu yawma idzin musfira dahikatu mustabsyira. Mereka tertawa gembira karena inilah pemenang sejati. Innalil muttaqina mafaza. Inilah pemenang sejati. Maka kita belum sampai sebut pemenang kalau belum masuk surga. Jangan menyebut diri I'm the winner. Enggak. Nanti surga apa enggak? Karena Allah mengatakan yang sejatinya pemenang itu orang mutakin karena dapatnya surga. Jadi jangan ngaku-ngaku pemenang kalau belum jelas tempatnya di surga. Kalau udah jelas surga, itulah the winner. Bolehlah kita tertawa terbahak-bahak. Dahikatu mustabsyirah. Bahkan mentertawakan orang kafir pun dibolehkan. Wal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Hari ini orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Apa yang dimaksud hari ini? Saat kita masuk surga. Di mana semua kebahagiaan didapati di sini. Ya, makanya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar itu memberikan visualisasi surga itu menarik ya. Pertama, penduduk surga itu tingginya semua rata-rata seperti tingginya Nabi Adam, yaitu 60 hasta atau 27 meter. Tinggi semua kita 27 meter. Jadi makanya saya dengan tinggi segini, saya nggak usah minum vitamin, berdoa bisa masuk surga, insya Allah tingginya nambah. Ya Allah, sudah pendek banget gitu ya. Makanya udah pendek di dunia, nggak masuk surga, rugi. Yang kedua, penduduk surga kan tingginya 27 meter ya. Umur rata-rata penduduk surga sebagaimana Adam saat diciptakan, penduduk Ibnul Qayyim itu sekitar 33 tahun. Itu umur terbaik. 33 tahun. Makanya tidak ada nenek-nenek, tidak ada bayi. Bayi nanti juga tumbuh dewasa. Ya, makanya ketika Rasulullah ada nenek mengatakan, apakah aku masuk surga? Rasulullah bercanda, nenek-nenek nggak masuk surga. Nenek sedih, karena bukan berarti Rasul mengatakan nenek nggak masuk surga, bukan. Karena kamu, wahai para nenek, akan kembali dalam keadaan yang terbaik. Kulit yang tadinya burik jadi mulus, yang keriput jadi terbaik, semua dalam keadaan terbaik. Tenaganya terbaik. Ya. Ini orang beriman masuk surga. Ya. Mereka mendapatkan kesibukan, ya, yang disebutkan dalam surat Yasin itu, min syughulin fakin. Mereka mendapatkan kesibukan penduduk surga itu, kata Ibnu Mas'ud adalah, ini mohon maaf ya, ini menurut beliau nih, jangan sampai merasa ini jijik atau hal porno. Kesibukan penduduk surga itu adalah memecahkan keperawanan bidadari. Maksudnya apa? Bersetubuh sepanjang waktu. Bahkan seorang lelaki mampu bersetubuh dengan bidadari itu 70 tahun lamanya tanpa henti. Ya, nggak perlu pakai obat kuat. Dan itu kenikmatan yang halal. Makanan terbaik penduduk surga yang paling indah itu hati ikan paus. Ya, ini hadisnya sahih, insyaallah. Tapi jangan melihat itu dari sisi nanti coba dulu di dunia. Nyerangkan paus tuh diambil hatinya. Ternyata salah masak, angus, pantas aja nggak enak. Karena chefnya beda. Terus di surga juga kita mendapatkan orang-orang yang di dunia itu selalu komitmen terhadap sunnah syajaratut tuba. Apa tuh syajaratut tuba? Itu yang di dunia terasing karena keimanannya. Badal Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mulanya asing. Dia akan asing kembali di akhir zaman. Maka beruntunglah tuba. Tuba ini maknanya selain beruntung adalah dan pohon tuba untuk orang asing. Apa makna pohon tuba? Pohon tuba itu dalam sebuah hadis sebutkan pohon yang isinya semua macam-macam buah tanpa kenal musim ada dalam satu pohon. Mixed fruit.
duren campur jamblang sama kecapi ada. Satu pohon khusus orang ini. Dia mau apa aja bisa. Ya, indah sekali. Ya, mau ngapain, kenikmatannya luar biasa. Ya, mereka setiap hari Jumat kaum laki-laki akan ngumpul di pasar Jumat. Ya, bukan pasar Jumat Lebak Bulus kan. Di mana setiap di pasar itu mereka bercerita, ya. Faqbala ba'dahum ala ba'di yatasalun, mereka akan duduk berhadapan-hadapan ngobrol saling bercerita selama di dunia. Dulu saya begini, alhamdulillah masuk surga. Gimana Anda masuk surga ini? Saya kena selendang kiai mati, misalnya gitu ya. Masuk surga. Saya berjihad jalan Allah, saya gini, semua masing-masing, subhanallah. Begitu mereka bercerita. Kemudian mereka pulang. Tertiup angin dari arah utara. Muka mereka makin nampak tampan dan mempesona ketika kena angin tadi. Maka istri di rumah mengatakan, kamu makin ganteng aja. Begitu terus. Si suami mengatakan, kamu juga tinggalkan makin cantik. Begitu di surga. Ya. Kita berada dalam kenikmatan yang tiada hentinya. Tiada hentinya, dan kenikmatan tertinggi penduduk surga adalah, ada yang tahu? Melihat wajah Allah. Ya. Alal araiki yanzurun. Subhanallah. Gimana enggak indah ya? Kalau saya membayangkan ketemu Rasul aja saya, subhanallah, ketemu Rasul ini ngelihat penciptanya Rasul. Ketemu Rasul lagi kan kita kangen luar biasa ya. Ketemu Rasulullah yang selama ini kita impikan, selama ini kita sebut namanya, ternyata kita ketemu, ya Rasulullah, engkau itu ternyata betul di surga kita ketemu. Bertemu bersama Rasul, cium tangannya, bisa memeluknya, itu ada kenikmatan. Apalagi ketemu penciptanya Rasul, ketemu Allah, melihat wajahnya, dan kita akan melihat sangat jelas. Membayangkan ketemu Rasul saja itu akan membuat kita merasa hanyut. Antum bayangkan deh, orang yang selama ini kita baca ajar sejarah hanya sebagai sesuatu yang kita dengar turun-temurun, yang diagungkan namanya, tiba-tiba ketemu di depan kita, sosok yang sempurna, tidak ada cacat. Kemudian kita mampu untuk mencium tangannya, kemudian memeluknya. Saya yakin siapapun yang memeluk orang yang dicintai ini nggak akan mau dilepaskan. Bahkan sahabat Rasul saja itu berlomba-lomba untuk memeluknya. Ini kenikmatan. Kenikmatan. Makanya belumlah lagi kenikmatan bertemu dengan Allah, melihat wajahnya. Alal araik, alal araik, alal araik yang zurun. Mereka akan ditempatkan di araik. Araik itu sejenis apa ya, puncaknya surga. Ya, jadi tempat paling tertinggi di araik itu tempat kita, ada riwayat mengatakan tempat kongkow-kongkow, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngobrol, makan, minum, bersenang-senang, yang zurun, dan di puncak itu melihat Allah menampakkan wajahnya. Dan kenikmatan tertinggi penuh surga melihat wajah Allah. Itulah yang akan didapati oleh orang-orang beriman. Jadi berlomba-lombalah bayangkan surga. Makanya para sahabat membayangkan surga itu, ya, mereka begitu indah. Bahkan ada yang membayangkan surga itu berdoa supaya dimatikan segera dalam kondisi hari itu. Sebagaimana kisah seorang Arab Badui yang ketika masuk Islam, dia bilang ke Rasul, ya Rasulullah, akhbirni anil jannah, Rasul kabarkan kepadaku tentang surga. Maka Rasulullah hanya menceritakan surah Al-Insan, hal ata'alal insanu khainum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Kemudian ceritakan tentang surga, bahkan pada ayat 19 dikatakan ainang fiha tusamma salsabila, terdapat mata air di dalamnya yang disebut salsabila. Maka lelaki yang baru masuk Islam tadi tiba-tiba wafat. Ketika wafat Rasulullah tersenyum, kemudian ditutup matanya, keluarlah kalimat Rasul, mata syauqan ilal jannah. Ini orang mati saking kangennya sama surga. Di setiap dibacakan ayat surga, dia selalu berlomba, matikan saat ini, saat aku bisa masuk surga, matikan. Dan dia matikan. Jadi bayangkan, visualisasikan.
Dan visualisasikan surga boleh dengan segala keindahan, meskipun indera kita terbatas, lisan kita, atau maaf telinga kita, maaf mata kita, indera tubuh kita nggak bisa membayangkan surga yang seaslinya. Jangkauan pikiran kita itu lemah, tapi boleh untuk motivasi. Yaitu sebutkan oleh Syed Hawa. Syed Hawa mengatakan bahwa visualisasikan surga berdasarkan keinginan kita. Kita boleh membayangkan surga itu misalnya ada rumah yang besar, ada taman, itu rumah saya. Boleh saja. Karena kalau orang visualisasinya rendah terhadap surga, dia nggak tertarik masuk surga. Surga mengalir sungai-sungai dalam, udah pernah ke Citarik. Dia nggak remeh. Makanya kenapa sahabat itu disebutkan sungai mengalir? Karena mereka memang kering. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat sosok bidadari yang aneh. Bidadari yang lain putih mulus, ini hitam. Ini bukan salah cipta, hitam tapi manis. Maka Rasulullah bertanya, disebutkan dalam riwayat, bidadari ini hitam manis, layarnya agak jenjang sedikit, bulu matanya lentik. Maka Rasulullah bertanya sama Jibril, "Man ya Jibril, ini siapa?" Maka Jibril menjawab, "Ini bidadarinya Umar." Karena Umar selama di dunia punya versi sendiri bidadari maunya dia kayak gini. Artinya apa? Itu dijadikan dalil oleh Syed Hawa, boleh aja kita mengimajinasikan surga versi kita. Kalau itu yang selama di dunia nggak pernah kita dapat. Ya Allah, di dunia rumah saya minimalis banget, sampai tidurnya diri kan gitu ya. Minimalis banget. Saya pengen punya rumah di surga yang 100 lantai. Isinya WC semua misalnya. Enggak, maksudnya kamu tuh susah banget deh. Dia bayangkan boleh, nggak ada masalah. Punya kendaraan, Lamborghini, Lamborghini, semua salah. Bayangkan surga. Jadi dari sekarang visualisasikan surga di saat kelemahan kita. Makanya saya katakan sama anak saya, supaya dia terbayang, apa keinginan kamu nak yang paling besar belum pernah kamu dapat ini. Aku pengen banget main PS nggak diganggu sama Abi di surga. Di surga gitu. Emang nggak diganggu Bi? Enggak, masing-masing sibuk dengan kesenangan masing-masing sih. Ya. Kalau masing-masing nggak akan mengganggu kamu. Wah, masing-masing. Emang begitu. Ini sederhana. Walaupun kenikmatan surga sejatinya lebih dari itu. Tapi untuk motivasi kita. Makanya kenapa kalau kita baca kisah-kisah para ulama-ulama itu, mereka diberikan mimpi yang sebenarnya tidak menunjukkan indikasi itu surga sejatinya, bukan. Tapi motivasi ketika misalnya Ali Juraisyah, ketika dalam keadaan dia sudah hampir lelah sekali, dia disiksa oleh Jamal Abdul Nasr saat itu dengan siksaan yang di luar batas logika manusia. Ditarik kukunya dengan siksaan, ditarik, diseret dia, masukin dalam septic tank di tengah siang hari yang panas, di mana kotoran itu berada persis di atas hidungnya dia. Artinya dia harus menahan supaya nggak kebuka mulutnya, supaya tidak masuk kotoran tinja itu. Baunya udah nggak mungkin dia hindari. Kemudian dalam keadaan lemah, dia tiba-tiba ditarik, diseret, di mana digantung kakinya ke atas, kepalanya menjuntai ke bawah, dan ada anjing yang memakan. Maka untuk menghindar dari anjing tersebut, dia harus menaikkan kepalanya dengan menahan perutnya yang sakit. Karena kalau dia jatuh saja kepalanya, langsung diterkam. Dalam keadaan lelah payah itu, dia pun pingsan. Apa yang terjadi saat pingsan? Dia mendapatkan kabar gembira al-busyra. Di dalam kisahnya sebutkan dia mimpi didatangi. Dia melihat pemandangan yang sangat indah. Dia mendatangi sebuah taman. Kemudian melewati sebuah rumah yang sangat bagus. Kemudian ada suara mengatakan, ini rumah Abdul Qadir Audah. Dan dia ingat Abdul Qadir Audah adalah seniornya yang sudah dulu syahid. Kemudian dia masuk lagi ke sebuah taman yang indah. Ada lagi rumah lebih bagus lagi. Ini adalah rumahnya Said Qutb. Rumahnya lagi lewati, ada sebuah rumah yang berikutnya dilihat rumahnya belum jadi. Tapi bagus, tapi masih ada atapnya belum selesai sempurna. Maka dia bertanya, ini rumah siapa? Maka ada yang menjawab bahwa ini adalah rumahmu yang belum engkau sempurnakan.
karena engkau belum memenuhi hak Tuhanmu untuk bersabar dalam medan jihad. Aku pun buru-buru kaget sadar. Maka kata dia, saat itu siksaan apapun saya anggap sebagai DP untuk membayar surganya saya. Karena dia tahu dia hanya menanti rumahnya itu jadi. Ya, enggak ada masalah. Maka bayangkan. Kita ingin memiliki rumah seperti itu. Dan maka orang yang miskin di dunia kalau membayangkan surga, dia nggak akan keluh kesah. Kalaupun ada orang kaya di dunia, dia nggak maruk. Karena apa sih? Mobil yang seperti ini kalah semua dengan fasilitas surga. Abdurrahman bin Auf ketika dikabarkan surga itu, dan dikatakan sesungguhnya seluruh sahabatku masuk surga dengan cara yang cepat, kecuali engkau ya Abdurrahman, engkau masuk surga caranya merangkak. Jadi Abdurrahman bin Auf dikabarin masuk surga, tapi merangkak, dia nangis. Kalau kita mah dikabarin masuk surga ya udah syukur ya. Mau merangkak kayak mau ditendang kayak gitu, yang penting jangan kelewatan aja jangan gitu. Yang penting masuk surga. Dia kabarkan merangkak, nangis. Kalau kita mah udah bersyukur banget ya, biarin deh penting surga kan gitu ya. Bukan dia tanya 5 ya Rasul, kenapa Rasul saya masuk surga, kenapa? Dia nanya. Maka dijawab, hartamu terlalu banyak, hisapnya kelamaan. Karena kan jarak penduduk surga, kata Dr. Umar Sulaiman Ashqar mengutip pendapat Ibnu Qayyim, jarak dari penduduk surga adalah orang kaya sama orang miskin itu 40.000 tahun. Jadi orang miskin dulu yang beriman, baru orang kaya yang beriman. Orang miskin beriman dulu, karena nggak ada lagi hisap, apa yang mau dihisap? Kalau orang kaya kan banyak nanya, KPK aja berapa jam tuh nanya itu. Nah kalau ini dia akan merasa ya udah dihisap, dia akan iya dia akan bilang dari mana, makanya disebut hadis jaraknya orang miskin dulu. Wajarlah kenapa Rasulullah dalam doanya, ya Allah bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin, jadikanlah orang miskin. Bukan berarti pengen miskin, Rasulullah ingin menjadikan dirinya saya yang pertama kali masuk surga, karena dia harus komitmen bahwa orang miskin pertama kali masuk surga. Ya, orang kaya menanti dulu karena melewati fase sebelumnya tuh dia hisapnya yang lama. Ya, setiap hartanya ditanya dari mana untuk apa, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Orang miskin halas lewat. Maka ketika Abdurrahman bin Auf dapat kabar ini, apa reaksi dia? Dia langsung sumbangkan semua harta dia. Karena dia berpikir ini penghambat nih, lama banget sama surga gara-gara ini. Maka dia sumbangkan semuanya. Makanya ketika ada sunduk itu untuk mengumpulkan dana jihad, dia langsung keluarkan dana dari kantongnya dia 50.000 dinar. 1 dinar itu sekarang 2,5 juta. Itu dari recehannya dia. Saya pengen semua diberikan itu untuk dakwah, untuk jihad. Maka sekali lagi saya katakan, orang miskin yang punya imajinasi surga yang benar, dia tidak berkeluh kesah. Dia akan berpikir ini sementara kok. Oh saya kan duluan daripada si itu tuh. Kalau saya beriman kan gitu. Yang kaya juga tidak haus harta. Masing-masing ada kabar gembiranya masing-masing. Ya, masing-masing ada kabar gembiranya. Itu untuk di surga. Berlombalah untuk itu, berimajinasikan. Maka imajinasikanlah surga versi kita yang kita doakan, mintakan kepada Allah. Minta maunya gimana? Ya, ngapain di surga? Insya Allah. Berdoalah agar kita mendapatkan tempat di surga, ya, bersama keluarga, bersama anak dan istri, ya, dan keturunan kita. Itu di surga, memuaskan syahwat tanpa batas. Nah, sebagian ada yang masuk neraka dulu, namanya jahannamiyun. Jadi dalam sebuah hadis sebutkan neraka itu punya 7 lapisan. Lapisan paling bawah itu untuk kaum munafik. Orang munafik itu paling bawah, di mana keraknya yang paling panas, yang paling dekat ke sumber api itu untuk orang munafik. Sementara orang beriman yang selama di dunia dia ada iman,
ada keluar kalimat la ilaha illallah sedikit saja, kemudian dia banyak dosanya, dia ditempatkan di jahanam. Jahanam itu neraka paling atas. Gelarnya orang ini namanya jahannamiyun. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah jahanam itu kekal abadi. Ada yang mengatakan kekal, ada yang mengatakan tidak. Maksudnya apa? Jahannamiyun itu adalah orang-orang di dunia yang beriman tapi melakukan dosa, berzina, mungkin dia mencuri, mungkin dia dusta, maka disiksa dulu sebanyak-banyaknya siksaan sampai bersih. Dan ingatlah, jangan main-main dengan siksaan Allah. Di jahanam saja yang paling tinggi, di mana siksaan paling ringan adalah 2 bola api ditaruh di telapak kaki, membakar seluruh anggota tubuh dan pecah otak, panas. Dan itu yang akan terjadi berulang-ulang. Kalau kita takut aja dengan api kompor, maka lebih takutlah kita dengan api neraka yang ringan itu, dan itu pun hanya untuk paman Rasulullah Abu Thalib. Itu siksaan paling ringan untuk paman Rasul. Nah, siksaan yang lain adalah dengan air panas mendidih dan sebagainya. Ya, saya sendiri jujur kalau saya sampaikan mungkin saya juga merinding. Ya. Jadi bayangkan bagaimana ternyata penduduk seorang mukmin itu ada tempatnya namanya jahannam. Setelah disiksa baru dia masuk surga. Makanya surga itu ada orang terakhir. Orang paling terakhir masuk surga itu beriman terakhir. Setelah disiksa bertahun-tahun dia masuk surga terakhir. Dia masuk surga terakhir, dia istirahat sebuah pohon. Dan sebuah hadis Allah menyampaikan bahwa engkau pengen apa, pohonnya bagaimana? Aku pengen pohon yang agak besar sedikit diberikan. Apalagi permintaanmu wahai hambaku. Saya pengen pohon yang lebih besar lagi seperti yang saya lihat di situ. Diberikan lagi. Apalagi kamu minta? Yang lihat ternyata ada sebuah taman surga. Ditanyakan, saya pengen punya taman seperti ini. Kemudian Allah menjawab, kalau saya kasih 10 kali lipat gimana? Maka orang ini mengatakan, ya Allah jangan ngeledek dong mentang-mentang saya habis disiksa. Maka dalam hadis ini dohika, Allah tertawa. Tertawanya Allah beda dengan makhluknya. Allah bahagia dan kalimat orang terakhir masuk surga ini. Bayangkan terakhir masuk surga aja dapat taman yang 10 kali lebih indah daripada yang dilihat itu. Apalagi yang pertama kalinya masuk surga. Sementara penduduk neraka sungguh ya. Penduduk neraka itu dalam sebuah riwayat sebutkan jarak bahu antar penduduk neraka itu 3 hari perjalanan kuda. Badannya besar-besar. Penduduk neraka itu badan lebih besar daripada penduduk surga, lebih besar karena jarak bahu kanan ke bahu kiri itu 3 hari perjalanan kuda. Kemudian giginya aja sebesar gunung Uhud. Imam An-Nawawi pernah ditanya kenapa penduduk neraka itu badannya besar-besar, bakal lebih besar penduduk surga. Maka beliau menjawab sambil menangis di surat An-Nisa, liyadzuqul adzab, agar Allah semakin memberikan rasa siksanya. Semakin besarnya badan, semakin luas area sarafnya, makin terasa sakitnya. Makanya badan yang besar itu diberikan sengaja Allah untuk rasakan sakitnya. Dan setiap kulit itu diganti, angus ganti. Penduduk neraka seperti itu. Ya. Dan penduduk neraka kerjaannya adalah hum yastarihuna fiha. Mereka akan berteriak keras di dalam, cuman teriak-teriak doang. Tak bisa kembali. Ya, mereka berharap bisa masuk ke dunia, nggak bisa. Bisa kembali ke dunia, nggak bisa. Ya, bagi orang-orang yang disiksa di neraka, kalau dia kafir, maka dia mendapatkan itu selama-lamanya kekal. Tapi buat seorang mukmin, dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena itu sudah 9:30, hampir jam 10. Perjalanan kehidupan setelah kematian adalah fase yang panjang. Tinggal kita memilih nih, mau belok ke kanan ke tempat surga atau ke kiri ke neraka. Maka persiapkan diri. Ya, semoga ini menjadi iktibar buat kita, pelajaran agar kita sungguh-sungguh berdoalah dari sekarang masukkan ke dalam surga, hindarkan diri kita dari api neraka. Ya, dari sisa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada mau nanya? Silakan. Satu, akhwatnya ada? Ikhwannya dulu ya, dua. Oke. Jazakallah khairan katsir. Bentar ya, yang ke di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah memberikan gambaran hidup yang benar. Ini visi yang benar. Allah katakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Kata Allah, ini kan kisahnya sebenarnya tentang Korun, mengingatkan Korun, kisah Korun jadi pelajaran. Kata Allah, dan carilah apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Maka ayat ini dijadikan dalil bahwa sejatinya fokus hidup adalah ke akhirat, tapi jangan sampai lupain dunia. Maksudnya jangan lupain dunia adalah sebutkan oleh para ulama, jangan mengabaikan hak-hak orang selama di dunia, amanah-amanah selama di dunia. Ya, artinya apa? Melakukan sesuatu jangan sampai berlebihan. Jangan sampai dia melakukan at-takatsur, menumpuk-numpuk harta itu karena berlebihan. Maka yang dimaksud kepada dunia, fokus kepada akhirat, maka apapun yang kita lakukan nilainya ibadah. Bekerja pikirannya bukan gajinya apa, tapi selamatkah akidah saya di kantor ini. Jangan-jangan masuk kantor ini kebiasaan saya untuk sholat tepat waktu berantakan. Dulu biasanya waktu nganggur, waktu sebelum kerja, sholatnya rutin minta ya Allah dapatkan pekerjaan. Setelah akhirnya bekerja justru sholat tepat waktunya hilang. Berarti apa? Fokusnya bukan lagi ke akhirat, udah dunia itu. Maka mencari pekerjaan pun patokannya adalah, ya saya akan mencari tempat bekerja yang saya bisa dapatkan gaji, tapi amalan saya nggak tergadaikan, nilai akidah saya nggak tergadaikan. Mencari sekolah untuk anak, mencari pasangan, semuanya fokusnya adalah yang penting adalah bagaimana fokus pada akhirat. Jadi jangan lupa dunia. Ketika jangan lupa dunia apa? Artinya jangan sampai udah menikah istri dianggurin, anak nggak dididik, karena semua punya hisab, ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Maka para ulama menjadikan bahwa justru ayat ini menjadi dalil bahwa fokuslah kepada akhirat. Maka tapi jangan lupakan dunia. Jangan lupakan dunia ini maksudnya mengabaikan hak-hak di dunia. Ya. Maka hitunglah waktu kita satu hari 24 jam itu. Berapa waktu yang kita bagi untuk dunia, berapa waktu kita bagi akhirat. Kalau lebih banyak untuk dunia, beristighfarlah. Karena kita telah terjerat oleh dunia. Tapi kalau dalam waktu itu misalnya kita cari untuk akhirat lebih banyak. Mulai dari ibadah, taklim, tilawah Quran. Mulai dari berinteraksi dengan orang soleh. Ya, mulai dari bagaimana mendengarkan murotal sebagainya, dihitung-hitung sebagainya, alhamdulillah lebih banyak saya fokus ke dunia, ke akhirat, tandanya Anda sukses. Itu. Jadi justru fokuslah akhirat. Ambillah akhirat, jangan lupain dunia. Kalau orang-orang tertipu adalah ambillah dunia, jangan lupain akhirat. Makanya ketika akhirat sama dunia berbenturan, akhiratnya yang diabaikan. Ya, ada misalnya nih ibu-ibu ya, kadang-kadang punya anak
lagi les privat ngaji, telepon ustadznya, Ustadz, maaf ya, malam ini libur dulu ngajinya, soalnya anak saya besok mau ujian. Ya, libur dulu. Saya bilang kebalik, karena besok mau ujian, ngajinya kencengin. Kenapa? Karena kesuksesan angka ujian itu datang dari mana? Dari Allah. Orang yang berpikirnya salah, itu berpikirnya seolah-olah ngaji itu menghambat. Hasan al-Banna itu suatu hari, sebutan lagi habis dakwah, dia berjalan ke sana kemari, dia dakwah ceramah di mana-mana, terus dia pulang jam 9 malam, kemudian dia harus menulis beberapa surat untuk dikirim. Pas jam 10 dia tidur, jam 12 bangun. Umar Tilmisani menceritakan dia bangun tuh sholat malam. Umar Tilmisani dengan polosnya menegur dia setelah sholat rakaat, Syekh, besok tuh jadwal Anda padat banget, harus gini gitu ya. Makanya tidur aja dulu, jaga fisiknya. Apa jawaban Hasan al-Banna? Justru karena jadwal saya padat besok, saya kuatin sekarang dengan minta Allah. Kalau saya banyak tidur, siapa yang menguatkan saya besok? Inilah orang yang benar. Karena tahu jadwalnya padat besok, dikuatin sekarang. Ya, diminta kekuatannya sama Allah. Karena kekuatan itu dari mana? La haula wa la quwata illa billah. Itu ya. Jadi. Oke, lanjut yang kedua tuh. Boleh, itu bisa. Ya. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adezun dari Condet. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mengganjal di hati saya. Khususnya tadi diceritakan bahwa salah satu orang yang dimasukkan ke dalam dasar dan neraka jahanam adalah orang yang munafik. Nah, pertanyaannya ketika saya hadir di majelis ini, hadir di tempat-tempat yang insya Allah berkumpulnya orang-orang soleh, saya ikut semangat gitu, ikut bergairah, ibadah saya juga ikut naik gitu. Tapi ketika saya jauh hari atau pulang dari majelis ini, itu kayaknya hilang aja gitu semuanya. Kayaknya hampa aja dan sibuk lagi dengan urusan-urusan yang lain. Nah, apakah pertanyaannya masalah itu adalah masalah saya pribadi yang hati saya memang bermasalah, ataukah ada pendapat yang lain gitu tadi? Iya. Pertama. Yang kedua tadi tentang hisab dan juga tentang balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ketika kan ada hukum-hukum hudud gitu ya, kayak di qisas juga ada. Pertanyaannya apakah ketika hukum itu sudah dilaksanakan di dunia, apakah itu akan dibalas lagi, dan ketika kita memiliki masalah sama orang lain, apakah orang lain itu juga akan menuntut kembali gitu nanti? Iya. Iya, yang pertama itu nifak itu ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Beda kan? Nifak i'tiqadi adalah hati membusuk, membenci, tapi pura-pura baik. Ini nifak i'tiqadi. Yang kedua nifak amali, hati pasrah terhadap Islam, tapi amalannya beda. Ya, mengaku Allah ini, merasa ini, tapi ternyata nggak pernah sholat. Nah, para ulama mengatakan nifak yang dimasukkan ke neraka yang paling bawah itu nifak i'tiqadi, yaitu yang pura-pura beriman, yang pura-pura mengatakan saya muslim loh, saya ini, tapi hatinya menusuk Islam di belakang, selalu mengkritik Islam, mengatakan memang Islam ini agama ngaco, barbar dan sebagainya. Ya, dia kritik terus dan sebagainya, hatinya merasa resah Islam. Nah, ini nifak i'tiqadi yang dimana masukkan neraka paling bawah, dan kita berlombalah dari hati yang seperti ini. Ya, makanya doanya apa? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati dari nifak. Yang kedua baru nifak amal. Nah, nifak amal ini adalah disebutkan oleh para ulama al-mujrim. Al-mujrim itu pelaku maksiat. Nah, yang antum alami adalah fenomena yang disebut dengan mazahirul al-insan. Itu fenomena manusia, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Makanya iman itu fil qalb. Qalb itu artinya bolak-balik. Ya, artinya di saat bersama-sama di bi'ah salimah ini, lingkungan baik, kita merasa beriman. Di luar seperti itu. Rasulullah juga pernah dikomplain sama sahabat. Makanya dalam hadisnya mengatakan saatan. Sejenak lah. Artinya memang ada kalanya iman itu naik, ada kalanya turun. Tapi ketika iman turun, jangan kita abaikan. Nah, terus kita berpikir,
Ya emang udah begitu enggak? Cari. Berarti apa? Pertama, kalau kita sadar kita udah menjauh, ya, iman itu seperti bau tubuh. Bau tubuh itu habis mandi. Ini kan lagi mandi nih. Seolah lagi mandi. Bawaannya kan semangat ya. Wangi imannya. Ya, semangat, motivasi. Bawaannya kalau ketemu Yahudi pengen nabok aja kan gitu ya. Pokoknya gitu aja ya. Ya, pengen masuk surga aja kan bawaannya gitu ya. Semangat lah sekarang melakukan amal itu. Ya, pulang dari sini ternyata besoknya nggak mandi lagi. Baru mandi 3 bulan lagi. Orang yang mandi sekarang baru mandi 3 bulan, aromanya sama nggak? Begitulah iman. Habis ini ngaji, baru ngaji 3 bulan lagi. Makanya ada jadwal mandi rutin. Kalau mandi aja kita 2 kali sehari, belum ditambah mandi junub yang udah ini ya. Maksud saya, kalau mandi saja 2 kali sehari itu menjaga aroma tubuh, maka jagalah aroma iman ini, jangan mandi sesering mungkin. Dengan mandi sesering mungkin. Jadi kalau antum nanya, gimana Ustaz solusinya? Habis ini mandi lagi. Besok datang kajian, ya saya besok ngisi di Cut Mutia atau malam Ahad saya ngisi lagi di sini. Ya. Temanya tentang ta'aruf dan jomblo atau ya. Hari Ahad saya ngisi lagi buat apa. Jadi bukan hanya saya, disapa dimanapun. Ustadz Baktiar di mana, ada Ustadz Felix Shaw, Ustadz Salim, ada majelis jejak Nabi. Ikutin, itulah sarana pemandian iman. Jadi kalau antum cuma ngadu, oh iya habis ini nggak mandi lagi, mau aja. Terus itu bawaannya busuk dan sebagainya, iman itu bagus. Makanya sering-sering mandi. Ya, sering-sering mandi. Oke, ada lagi akhwatnya dulu. Oke, satu aja ya. Udah jam 10 soalnya. Nih, ada, ini depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, mewakili teman saya. Ya elah. Ini Ustaz pengertian yaumul hisab sama yaumul mizan. Nih, oke. Tapi ntar dulu, tadi ada yang kedua belum saya jawab ya. Tadi tentang apa tadi? Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kisos atau hukum hudud yang dilakukan di dunia atau itu tidak akan ditagih di akhirat. Ya, makanya ketika orang yang ditegakkan hukum hudud atas perbuatan zinanya yang dia lakukan, maka itu akan membuat dia terbebas dari kisos atau balasan hudud di akhirat. Ya, dan bagi orang-orang yang belum selesai di dunianya, ya dia pernah memukul, makanya kenapa di haji wada, di haji terakhir ketika Rasulullah sebelum wafat, di haji wada dia katakan kepada sahabatnya, siapa yang pernah melakukan ini, balasan memukul adalah ini, siapa yang pernah aku pukul, jangan sampai nanti kalian lagi ke akhirat. Itu penjelasan dari hadis yang bisa sampaikan di fase terakhir sebelum kita masuk surga adalah fase pembalasan atau kisos. Nah, supaya kita nggak dikisos di hari itu, di mana kisosnya lebih berat lagi, ya, karena ini urusannya sudah berkaitan berat di akhirat, maka di dunia itu memang lebih baik kita minta dikisos. Ya, minta dimaafkan, kalau tidak, ya, jangan sampai masih ganjalan. Makanya utang kenapa harus dibereskan dan sebagainya itu. Ya, jadi jangan sampai punya hubungan dengan manusia yang belum selesai. Ya, sebelum kita wafat harus kita selesaikan. Itulah orang-orang beruntung. Dia tidak dituntut macam-macam. Kepada anak dia tunaikan, kepada istri dia tunaikan, kepada kerabat tetangga semuanya. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak kepada kerabat terdekat khususnya. Semuanya diberikan, maka tidak ada yang menuntutnya lagi. Sahabat tetangga, ya. Kalau itu dia lakukan selama di dunia, sudah bereskan, di akhirat dia bebas. Makanya jangan juga berasa bahagia dengan orang-orang yang di dunia berbuat maksiat tapi nggak dihukum-hukum sama Allah. Nanti di akhirat. Ya, makanya dalam sebuah hadis, kenapa adanya penyakit demam? Itu adalah bagian untuk memperingat. Bagi orang mukmin demam itu bagian dari kebaikan. La ba'sa tahur insyaallah, karena membakar dosa. Musibah bagi seorang mukmin itu, musibah itu adalah menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Termasuk ketika kena duri. Ya, selain kita berevaluasi innalillahi atau astagfirullah, tapi juga dari satu sisi
sisi lain ada tanda kutip kita bersyukur. Ternyata Allah bereskan hari ini, jangan sampai nanti di akhirat ada satu dosa yang saya lepaskan. Ketika demam, makanya kita nggak boleh melaknat demam. Ya, nggak boleh kita mengalami demam itu kita laknat. Kenapa? Karena demam itu merontokkan dosa-dosa kecil. Ya, makanya hadisnya doanya kan la ba'sa tahurun. Tahurun itu membersihkan, insyaallah membersihkan. Ya. Hukumnya harus sesuai dengan syariat Islam atau hukum? Kalau hukum memang ini pendapat ini berbeda ya. Itu bagaimana nanti kita misalnya melakukan dosa besar, misalnya ada yang bilang saya berzina, saya melakukan ini tapi negara. Nah, itu adalah kita tidak boleh mengkisah sendiri karena minimal taubat sudah cukup. Ya, karena yang berhak melakukan kisos itu adalah namanya sultan, penguasa. Ya, karena kalau kita bukan penguasa melakukan tidak bisa. Ya, harus penguasa. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia nggak bertobat, dia merasa sudah selesai, hati-hati. Karena Imam Suyuti kan mengisahkan sebuah kisah jadi ibrah. Ya, saya wallahu alam nih kisahnya sahih atau tidak, tapi ini kan kisah Israilat sebagai pembelajaran. Ya, ketika ada seorang raja di zaman dahulu yang jahat jahatnya luar biasa, suatu saat sakitnya parah sakitnya sehingga dia mengalami sakit yang membuat dia meronta-ronta. Datanglah tabib dan diminta, ya, raja ini jahat, dibenci sama rakyatnya. Ya, ketika sakit dia minta disembuhkan, tabibnya bilang, aduh ada obatnya tapi jarang, seekor ikan di sebuah lautan. Dia cari ikan ini, kata rajanya, cari kok nggak kamu saya bunuh. Makin takutlah tabib ini, dicari ikan ini jarang, ini bukan musimnya. Tapi entah kenapa dia cari ikan ini biasa di tengah lautan, tiba-tiba ada di pinggir laut. Kok ada? Dibawa ikan ini digoreng makan, maka selamatlah raja itu. Kemudian setelah berapa lamanya muncullah raja yang baik, dicintai rakyatnya, mengalami sakit yang sama. Tabib ini masih hidup. Dia bilang, gampang nih obatnya ikan ini. Kebetulan lagi musimnya, gampang. Dia cari ikan ini ke pinggir laut, ke tengah, nggak ketemu, tumben-tumbenan. Sampai akhirnya dicari-cari, wafatlah raja ini. Ini membuat malaikat sempat bertanya heran. Dia bertanya, kenapa raja yang jahat itu saat sakit engkau tolong ya Allah, sementara yang justru baiknya luar biasa itu justru engkau biasa binasakan, bahkan dia mati dan keadaan sakit. Maka Allah menjawab, ketahuilah, saat raja itu sejahat-jahatnya dia pernah melakukan satu kebaikan dunia. Saya balas kebaikannya di dunia saat itu agar saya puas membalas keburukannya di akhirat. Dan raja yang baik itu sebaik-baiknya dia tetap manusia, pernah melakukan satu dosa. Maka saya balas dosanya saat itu dengan tidak memberinya obat agar saya puas membalas kebaikannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan sepelekan amal yang diabaikan. Nggak ada yang tahu ini. Allah Maha tahu dan Allah tidak mungkin hilang. Mendingan supaya bagaimana, sekarang pertanyaan gimana, udah terlanjur Ustaz saya ini, tobat dan nasuha. Insyaallah tobat dibersihkan, di akhirat dianggap putih lagi insyaallah. Yaumil hisab, arti hisab itu perhitungan, hasaba yuhasab, itu artinya hitung amalannya. Hitung amalannya, seberapa banyak amal baiknya, seberapa banyak itu namanya perhitungan, dihitung. Yaumil mizan itu artinya timbangan, ditimbang. Ya, ditimbang mana yang baik, seberapa banyak. Ada yang baik, ternyata dia pernah menggibahi orangnya nggak ridho, ya, makanya diambil kebaikannya dia. Ya udah, ternyata orang masih banyak juga keburukan orang ini dilimpahin ke dia. Jadi nguras, itu yang disebut dengan orang-orang yang bangkrut, muflis. Ya, muflis itu orang-orang yang tadi suka ngomongin orang, ya, gibah, ngomong kejelekan orang yang enggak itu muflis. Jaga lisan kita, ya. Sudah malam, lewat jam 10 ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.